Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nas Budi Antoro, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya dosen di Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Izinkan saya pada pagi hari ini menjelaskan terkait dengan riwayat pendidikan saya, di mana saya adalah lulusan dari S1 Keperawatan Stikes Sementara Lampung, lulus pada tahun 2009. Lalu saya juga lulusan dari program Profesi Nurse Stikes Sementara Lampung, lulus pada tahun 2010. Lalu saya juga lulusan dari Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya lulus pada tahun 2014 dengan peminatan keperawatan medikal bedah. Ini adalah riwayat mengajar saya, di mana saya adalah dosen yang dengan khususan di keperawatan medikal bedah 2, ya, di mana saya pernah mengampu mata ajar keperawatan dasar 2 di semester 2 yang berisi tentang masalah sistem pengkajian dan pendokumentasian. Lalu saya juga pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang berfokus pada sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Saya juga pengampu mata ajar keperawatan medikal bedah 2, di mana pada keperawatan medikal bedah 2 ini adalah fokus pada sistem endokrin, sistem imunologi, sistem perkemihan, dan sistem pencernaan. Pada semester 5, saya juga sebagai pengampu mata ajar keperawatan medikal bedah 3. Nah, di keperawatan medikal bedah 3 ini lebih fokus pada sistem muskuloskeletal, integumen, sensori persepsi, dan persarafan, ya. Di lain itu juga saya sebagai pengampu mata ajar elektif 1. Mata ajar elektif 1 ini adalah mata ajar tentang perawatan luka modern, mata ajar pilihan. Kenapa saya sebagai pengampu? Karena saya sebagai perawat yang sudah tersertified sebagai perawat luka modern. Nah, inilah adalah metode pembelajaran yang sudah saya laksanakan, di mana metode pembelajaran yang saya laksanakan ini ada 3, di mana pertama adalah delivery, kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Metode pembelajaran delivery ini terdiri dari kontak pembelajaran, mata kuliah yang diampu, capaian pembelajaran, media pembelajaran, dan referensi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia pada mata ajar Keperawatan Medikal Bedah 2, di mana kode mata kuliahnya adalah 751472, rumpun keilmuannya jelas, ilmu keperawatan, pengembang RPS-nya saya sendiri dan Ibu Novika Andora. Bobot SKS-nya ini adalah 3 teori, 1 praktek. Ini masuk di semester 4, lalu koordinatornya mata ajar saya sendiri. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teoritis keperawatan medikal bedah terkait dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etik dan peka budaya sesuai dengan kode etik keperawatan Indonesia. Lalu selanjutnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi perawatan medikal bedah yang memperhatikan dan menerapkan nilai keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, mampu mengidentifikasi, menganalisis, memformulasikan objek permasalahan, serta memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Dan yang keenam adalah mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan terhadap gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Nah, ini adalah topik pembelajaran yang akan diikuti oleh mahasiswa selama 1 semester, di mana pada semester ini saya membuat blog untuk teori. Saya habiskan semua di sebelum UTS 7 kali pertemuan, ya.
Ini ada mulai dari teori dan konsep, penjelasan teori dan konsep endokrin dan imunologi, teori dan konsep pencernaan dan perkembangan, yang ketiga pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin dan imunologi, perkembangan pencernaan, yang keempat mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan perawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan dan perkembangan, menganalisa hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan perawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin dan imunologi. Lalu pertemuan ketujuh menganalisa hasil penelitian ke dalam asuhan perawatan dalam mengatasi masalah pencernaan dan perkembangan. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkembangan. Nah, setelah selesai 7 pertemuan ini, maka kita masuk pada UTS. Nah, ini adalah topik pembelajaran setelah UTS, di mana topik pembelajarannya fokus pada praktek di laboratorium, di mana pada pertemuan ke-8 ini akan praktek tentang pengkajian sistem pencernaan, sistem endokrin, imunologi, dan perkembangan. Pertemuan ke-9 praktikum tentang pemberian obat kemoterapi dan manajemen nyeri. Pertemuan ke-10 praktikum pemasangan nasogastric tube, NGT, dan bilas lambung. Pertemuan 11 membahas praktikum tentang colostomy care, menentukan jenis dan jumlah kalori dalam diet. Pertemuan 12 ini praktikum tentang WhatsApp enema, pemasangan kateter urin, dan irigasi bladder. Untuk pertemuan ke-13 ini praktikum tentang melakukan pemeriksaan ankle brachial index atau ABI. Yang ke-14 praktikum melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Nah, kalau sudah menyelesaikan 14 kali pertemuan ini, maka kita akan melakukan ujian akhir semester. Ini adalah media pembelajaran yang kami gunakan selama pandemi COVID-19, di mana kami menggunakan media pembelajaran Zoom Meeting, Google Meet, Telegram, YouTube, WA, dan Google Classroom. Nah, ini kita gunakan semua untuk mempermudah mahasiswa dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Tetapi sebelum masa pandemi, proses pembelajaran kami lebih fokus menggunakan laptop dan LCD di kelas. Menggunakan metode ceramah. Ini adalah metode pembelajaran, di mana pada metode pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran tentang ceramah, di mana dosen berceramah di depan mahasiswa yang menyampaikan materi, lalu diskusi dan tanya jawab, ini biasanya di sela-sela selama proses pembelajaran, lalu student center learning, ini adalah dosen memfokuskan proses pembelajaran kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih critical thinking-nya meningkat dan lebih tajam. Selain itu juga proses pembelajaran, metode pembelajaran dengan small group discussion. Small group discussion ini biasanya kita bentuk untuk mengerjakan tugas-tugas logbook, di mana akan kita buat menjadi beberapa kelompok kepada mahasiswa agar mengerjakan logbook. Yang terakhir adalah case study. Case study ini biasanya kita berikan kepada mahasiswa soal-soal yang nantinya dibahas oleh mahasiswa secara berkelompok bersama-sama. Inilah referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa selama mengikuti pembelajaran keperawatan medika bedah 2. Ada buku Medical Surgical Nursing, buku Handbook Clinical Nursing Skill, Nutrition Essential for Nursing Practice, ada buku tentang Future Essential Pharmacology of Nursing, dan buku Nursing Intervention Classification. Nah, selain ini juga bisa nanti diupdate di daftar pustaka ya, masih banyak lagi. Selain itu juga mahasiswa kami bekali untuk dapat googling ke beberapa jurnal yang bisa menunjang proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang kedua adalah interaction, di mana pada interaction ini dosen akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu memberikan motivasi atau melaksanakan apersepsi, yaitu mengingat beberapa mata kuliah yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya,
lalu memaparkan materi, hari itu tentang materi apa, lalu melakukan tanya jawab dengan peserta didik atau dengan mahasiswa, lalu penutup, kesimpulan yang disampaikan oleh dosen, dan biasanya di akhir pembelajaran dosen akan memberikan penugasan kepada mahasiswa. Kemudian metode ketiga adalah asesmen atau penilaian. Sebelum kami memasukkan nilai mahasiswa ke dalam sistem informasi nilai dosen secara online, sebelumnya kami memasukkan dulu nilai ke dalam rubrik, ya, dengan metode penilaian self assessment, yang kedua adalah peer assessment dan lecture assessment. Nah, setelah kami olah di dalam rubrik tersebut, baru kami masukkan angka-angka nilai, di mana di sini ada keaktifan, nilai kuis mahasiswa, tugas mahasiswa, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan huruf mutu. Nah, inilah asesmen atau penilaian akhir mahasiswa di kampus Universitas Mitra Indonesia. Ini adalah standar nilai penilaian acuan patokan universitas, di mana untuk mendapatkan nilai A, maka mahasiswa harus lulus nilai lebih dari 80. Untuk mendapatkan nilai B, mahasiswa harus mendapatkan nilai 70-79. Nilai akhir 60-69, maka mahasiswa mendapatkan nilai C. Nilai akhir 50-59, maka mahasiswa mendapatkan nilai D. Ya. Lalu kurang dari 50, maka mahasiswa mendapatkan nilai E. Artinya mahasiswa tidak lulus dan harus mengulang di semester berikutnya. Demikian sistem pembelajaran yang kami gunakan di lingkungan Universitas Indonesia, yang terdiri tentang delivery, interaction, dan assessment. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.